Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel ini. Kali ini kita akan membahas soal SKB dan Ukom Nurse Keperawatan Jiwa. Sebelumnya untuk informasi awal bahwa berdasarkan blueprint uji kompetensi untuk profesi nurse, nah soal untuk keilmuan keperawatan jiwa yang akan keluar yaitu sebanyak 8-14%. Sementara pada proses keperawatan, penentuan diagnosa akan keluar di soal sebanyak 20-30% dan intervensi sebanyak 15-25%. Teman-teman jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi di channel ini ya. Kita mulai untuk soal yang pertama. Seorang wanita usia 48 tahun dirawat dengan limfoma setelah 6 bulan sebelumnya dinyatakan bersih dari kanker serviks. Tim dokter dan perawat mengajak pasien dan keluarga berdiskusi terkait rencana kemoterapi, tetapi pasien menjawab, sudahlah. Lalu pertanyaan selanjutnya tidak ditanggapi dan pasien lebih banyak mengangkat bahu jika ditanya dan memandang keluar jendela. Apakah masalah keperawatan yang tepat? Apakah A. ansietas, B. keputusasaan, C. distress spiritual, D. coping defensif, atau E. ketidakberdayaan? Jawaban yang paling tepat adalah B. keputusasaan. Jadi di sini kita perhatikan bahwa yang ditanya adalah masalah keperawatan yang tepat. Artinya kita harus mencari mana diagnosa atau masalah keperawatan yang paling tepat sesuai dengan data. Nah, kita perhatikan data penting pada soal di sini bahwa di sini pasien mengatakan, sudahlah ketika diajak berdiskusi tentang rencana kemoterapinya. Kemudian dia juga tidak menanggapi dan lebih banyak mengangkat bahu jika ditanya dan memandang keluar jendela ya. Jadi tanda-tanda ini tuh menunjukkan bahwa pasien mengalami keputusasaan. Artinya dia merasa sudah tidak ada lagi solusi atau jalan keluar untuk mengatasi masalah yang dialaminya ya. Jadi untuk poin ansietas tidak tepat karena tidak ada data yang mendukung untuk ansietas seperti dia gelisah, khawatir, kemudian cemas, kemudian tidak bisa tidur, tegang, dan lain-lain. Kemudian untuk distress spiritual juga tidak ada data terkait dengan masalah atau gangguan pada keyakinan. Kemudian untuk coping defensif juga tidak ada data yang mendukung untuk seperti misalkan dia menyangkal ataupun menyalahkan orang lain ya, untuk melindungi dirinya. Kemudian ketidakberdayaan. Nah, ini kadang juga di sini teman-teman pasti agak bingung menentukan ketidakberdayaan dan keputusasaan. Namun kalau ketidakberdayaan ini data yang tidak mendukung, yaitu tidak ada data yang menunjukkan bahwa dia mengungkapkan rasa frustasi atau ketidakmampuannya ya. Ataupun dia harus bergantung dengan orang lain. Nah, jadi yang paling tepat adalah B. Soal berikutnya, seorang wanita berusia 35 tahun dirawat di rumah sakit jiwa dengan diagnosa medis skizofrenia paranoid. Klien masuk rumah sakit jiwa untuk pertama kalinya dengan kondisi tidak mau berbicara, kontak mata tidak ada, menarik diri dari orang lain, ekspresi wajah sedih, dan berkata tidak ingin untuk melakukan apa-apa. Nah, apakah diagnosa keperawatan yang tepat? Apakah A. risiko perilaku kekerasan, B. harga diri rendah kronik, atau C. isolasi sosial, D. perilaku kekerasan, E. halusinasi? Jawaban yang paling tepat adalah C. isolasi sosial. Ya, jadi di sini kita lihat data yang paling menunjang untuk penentuan diagnosa, yaitu di sini datanya bahwa pasien mengatakan tidak mau berbicara. Kondisinya pasien tidak mau berbicara. Kemudian kontak mata tidak ada, kemudian menarik diri dari orang lain, kemudian ekspresi wajah sedih dan berkata tidak berkeinginan untuk melakukan apa-apa. Jadi dari data sini lebih menunjang pada isolasi sosial ya. Jadi dia mengisolasi dirinya dari banyak orang ya, tidak mau berinteraksi ya. Nah, di sini
untuk pilihan A, risiko perilaku kekerasan, tidak ada data yang menunjukkan dia punya riwayat melakukan kekerasan atau memecahkan barang, seperti itu ya. Kemudian untuk harga diri rendah kronik juga datanya tidak mendukung untuk harga diri rendah kronik. Misalkan dia menyatakan bahwa dirinya tidak berguna, kayak gitu ya. Kemudian perilaku kekerasan sama tidak ada data terkait dia melakukan tindakan kekerasan. Kemudian halusinasi ini adalah masalah pada panca indera. Nah, di sini tidak ada masalah pada misalkan dia mendengar bisikan atau melihat bayangan, merasakan sesuatu di kulitnya dan sebagainya. Selanjutnya soal yang ketiga, seorang wanita usia 32 tahun dirawat di rumah sakit jiwa. Dari pengkajian didapatkan pasien tampak gelisah, kemudian mengusap-usap kedua tangan dan kakinya. Pasien mengatakan merasa ada sesuatu yang panas keluar dari pori-pori kulit tangan dan kakinya. Terasa seperti ada yang menyentuh dan meraba-raba kedua tangan dan kakinya. Apakah masalah keperawatan yang tepat? Apakah A. waham somatik, B. waham nihilistik, C. halusinasi penglihatan, D. halusinasi peraba, atau E. waham curiga? Jawaban yang paling tepat adalah D. halusinasi peraba. Nah, di sini kita perhatikan data bahwa dia mengatakan, klien ini dia mengatakan bahwa merasa ada sesuatu yang panas keluar dari pori-pori kulit tangan dan kakinya, dan dia juga ada tampak mengusap-usap kedua tangan dan kakinya. Kemudian terasa seperti ada yang menyentuh dan meraba-raba kedua tangan dan kakinya. Nah, ini adalah gejala daripada halusinasi. Jadi halusinasi ini dia merasakan atau melihat sesuatu terkait dengan panca indera, padahal sebenarnya tidak ada ya, tidak nyata. Jadi hanya dirasakannya. Jadi halusinasi ini dia mengenai 5 panca indera, yaitu indera penglihatan, pendengaran, penciuman, menghidu, dan peraba. Nah, di sini yang terkena adalah pada indera peraba, artinya pada organ kulitnya ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D, halusinasi peraba. Berikutnya soal keempat, seorang laki-laki usia 18 tahun dibawa ke poliklinik rumah sakit jiwa dikarenakan masalah psikososial akibat klien masih tidak menerima kalau tangannya diamputasi. Hasil pengkajian, klien terlihat sedih dan masih merasa belum puas dengan hasil operasi yang dilakukan oleh dokter. Klien juga merasa khawatir kalau teman-temannya tidak mau bermain dengannya lagi. Apakah diagnosis atau diagnosa keperawatan yang tepat? Apakah A. isolasi sosial, B. ketidakberdayaan, C. harga diri rendah kronik, D. risiko bunuh diri, ataukah E. gangguan citra tubuh? Jawaban yang paling tepat adalah E ya, gangguan citra tubuh. Nah, kenapa kita memilih gangguan citra tubuh? Kita lihat di sini data-datanya bahwa dia dibawa ke rumah sakit jiwa karena ya masalah psikososial nih akibat tidak menerima kalau tangannya diamputasi ya. Jadi ini terkait fisiknya ya yang membuat dia terlihat sedih, kemudian dia juga menyatakan merasa belum puas dengan hasil operasi dan dia khawatir kalau teman-temannya tidak mau bermain dengannya lagi ya. Artinya semua ini muncul karena ada permasalahan pada tubuhnya ya. Nah, sehingga data-data ini lebih menunjang pada gangguan citra tubuh ya. Nah, kalau isolasi sosial ataupun ketidakberdayaan ya, ataupun harga diri rendah kronik dan risiko bunuh diri, di sini tidak ada data yang tepat mendukung ke diagnosa tersebut. Lebih tepatnya adalah ke gangguan citra tubuh ya, karena ada perubahan pada penampilan tubuhnya. Berikutnya soal kelima, seorang laki-laki usia 35 tahun dirawat di rumah sakit jiwa 3 hari yang lalu karena suka menyendiri di kamar dan tidak mau keluar rumah. Hasil pengkajian, klien merasa malu bertemu dengan orang-orang karena belum menikah dan di PHK dari pekerjaan 1 tahun yang lalu. Nah, klien merasa tidak berharga dan membuat orang tua kecewa. Apakah diagnosis keperawatan yang tepat? Apakah A. harga diri rendah situasional, B. harga diri rendah kronik, C. halusinasi, D ya, ini D. risiko perilaku kekerasan, ataukah E. isolasi sosial? Jawaban yang paling tepat adalah harga diri rendah kronik ya.
Kenapa? Karena di sini dia ada data dia menyatakan malu bertemu dengan orang lain karena dia belum menikah dan dia di PHK. Kemudian dia juga merasa tidak berharga karena membuat orang tuanya kecewa ya. Nah, sehingga dia suka menyendiri dan tidak mau keluar rumah. Nah, jadi kemudian ini pun sudah berlangsung selama sudah lama ya, sehingga dia masuk pada harga diri rendah kronik karena dia di PHK sudah 1 tahun. Jadi datanya adalah yang mendukung adalah harga diri rendah kronik ya. Nah, kalau harga diri rendah situasional itu perasaan negatif juga sama ditunjukkan pada diri klien, namun dia terjadi terus-menerus dan berlangsung sejak ya. Jadi di sini tidak mendukung untuk situasional karena di sini perasaan negatif pada dirinya ini sudah berlangsung sejak 1 tahun yang lalu ya, sehingga lebih ke harga diri rendah kronik. Untuk halusinasi juga tidak ada masalah untuk panca indera, halusinasi pada panca indera. Kemudian pada risiko perilaku kekerasan tidak ada tanda-tanda dia melakukan kekerasan sebelumnya. Kemudian isolasi sosial juga tidak kurang tepat juga ya, karena di sini dia tidak mau keluar ini ada alasannya bahwa dia merasa tidak berharga ya dan membuat orang tua kecewa ya. Jadi lebih tepatnya adalah B. Nah, selanjutnya sebelum kita mulai, saya ajak kembali teman-teman untuk klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Nah, jangan lupa saksikan sampai selesai untuk mengetahui informasi tryout gratis ya. Soal ke-6, seorang laki-laki berusia 38 tahun dibawa oleh keluarganya ke rumah sakit jiwa. Nah, karena memecahkan perabotan rumah tangga dan hampir memukul istrinya ya. Hasil pengkajian klien mengungkapkan perasaan kesal pada istrinya karena banyak menuntut. Kemudian ada suara klien tinggi, bicara kasar, ketus, tangan mengepal, dan wajah memerah. Apakah diagnosa keperawatan yang tepat? A. Halusinasi. B. Perilaku kekerasan. C. Risiko perilaku kekerasan. D. Waham. Atau E. Risiko bunuh diri. Jawaban paling tepat adalah C. Risiko perilaku kekerasan. Karena di sini kita perhatikan bahwa dia dibawa ke rumah sakit karena memecahkan perabotan ya dan hampir memukul istrinya. Nah, yang kita perhatikan adalah perhatikan data pada saat pengkajian. Di sini klien mengungkapkan perasaan kesal pada istrinya yang banyak menuntut. Kemudian ada nih nada suara klien tinggi, bicaranya juga kasar dan ketus, tangan mengepal dan wajah merah ya, tanda-tanda orang sedang tinggi emosinya dan mau melakukan kekerasan. Namun di sini masuk pada risiko karena pada saat pengkajian dia sedang tidak melakukan perilaku kekerasan. Namun dia ada riwayat tindakan kekerasan yaitu memecahkan perabotan dan hampir memukul istrinya. Jadi data ini yang paling mendukung adalah diagnosa risiko perilaku kekerasan. Soal ke-7, seorang wanita usia 32 tahun dirawat di rumah sakit jiwa sejak 5 hari yang lalu. Hasil pengkajian, klien selalu mengeluh pada bagian perutnya terdapat penyakit yang ganas yang tidak bisa disembuhkan lagi dan pasien merasa terganggu. Hasil pemeriksaan tidak ditemukan apa-apa dan klien dinyatakan sehat. Apakah diagnosis keperawatan yang tepat? Apakah A. Waham curiga, B. Waham nihilistik, C. Waham siar pikir, D. Waham kejar, atau E. Waham somatik? Jawaban yang paling tepat adalah E ya, waham somatik. Nah, kita perhatikan bahwa di sini datanya adalah dia mengeluh bahwa di perutnya itu ada penyakit yang ganas dan tidak bisa disembuhkan dan dia pun merasa terganggu karena penyakit ganas di perutnya. Namun dari hasil pemeriksaan dia dinyatakan sehat dan tidak ada apa-apa pada perutnya ya. Nah, jadi di sini datanya adalah waham somatik, artinya dia mengalami gejala, dia menyatakan dan meyakini ada gejala atau penyakit di tubuhnya, namun sebenarnya tidak ada ya. Nah, kalau untuk waham curiga tidak mendukung, tidak ada data bahwa dia mencurigai seseorang. Kemudian waham nihilistik juga tidak ada data bahwa dia menganggap bahwa dirinya sudah tidak ada atau meninggal. Kemudian waham siar pikir juga tidak tepat karena tidak terlihat ya, atau tidak ada data bahwa dia mengeluhkan bahwa orang
telah mengetahui bisa mengetahui apa yang ia pikirkan, padahal dia tidak mengucapkannya pada orang lain. Kemudian waham kejar juga tidak tepat karena dia tidak menyatakan bahwa dia dikejar-kejar oleh orang lain. Soal ke-8, seorang perempuan 24 tahun dirawat di rumah sakit jiwa dengan halusinasi. Hasil pengkajian, klien terlihat bicara sendiri, memalingkan muka ke arah telinga seperti mendengar sesuatu jika diajak bicara, tidak nyambung dan selalu ingin cepat-cepat ke taman ya. Perawat sudah mengajarkan klien sampai SP2 ya. Apakah tindakan keperawatan yang tepat dilakukan selanjutnya pada klien? Apakah A. Melatih klien mengontrol halusinasi dengan bercakap-cakap. B. Melatih cara mengontrol halusinasi dengan memperagakan cara menghardik dan latihan menghardik. C. Melatih klien berkenalan dengan 2-3 orang atau lebih. D. Melakukan aktivitas terjadwal. Atau E. Mendiskusikan dengan klien tentang isi, frekuensi, dan pencetus halusinasi ya. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah D. Melakukan aktivitas terjadwal. Jadi, perhatikan di sini bahwa datanya dia mengalami halusinasi, kemudian perawat sudah mengajarkan klien sampai SP2. Berarti kalau ditanya tindakan keperawatan selanjutnya berarti adalah SP3. Nah, kita ingat kembali SP pada pasien halusinasi itu SP1, membantu mengenal halusinasi dan mengontrol halusinasi dengan menghardik. SP2, melatih pasien bercakap-cakap dengan orang lain. SP3, melatih mengontrol halusinasi dengan melakukan aktivitas terjadwal. Dan SP4, melatih pasien menggunakan obat secara teratur. Soal ke-9, seorang laki-laki usia 34 tahun dirawat di rumah sakit jiwa 3 hari yang lalu karena tidak mau keluar rumah sejak 1 bulan terakhir. Keluarga klien mengatakan bahwa klien menjadi seperti ini sejak diceraikan oleh istrinya. Saat ini klien tampak tidak komunikatif, kontak mata tidak ada dan terlihat menarik diri. Apakah tindakan keperawatan yang tepat dilakukan pertama kali untuk klien? A. Menjelaskan dan melatih klien bercakap-cakap saat melakukan kegiatan sehari-hari. B. Mengidentifikasi beratnya masalah dan benda-benda berbahaya serta mengamankannya. C. Menjelaskan dan melatih klien berkenalan. D. Menjelaskan dan melatih klien berbicara sosial. E. Mendiskusikan keuntungan memiliki teman dan kerugian tidak memiliki teman. Jawaban yang paling tepat adalah E ya, benar. Jadi yang pertama kali dilakukan adalah mendiskusikan keuntungan memiliki teman dan kerugian tidak memiliki teman. Kenapa? Ini adalah SP1 pada pasien dengan isolasi sosial. Jadi gejala pasien di sini adalah mengalami isolasi sosial karena dia tidak komunikatif, kemudian kontak mata tidak ada dan menarik diri. Jadi SP1-nya adalah E ya. Nah, SP isolasi sosial itu yang pertama membina BHSP, bina hubungan saling percaya, membantu mengenal penyebab isolasi sosial, keuntungan berhubungan dengan orang lain dan kerugian tidak berhubungan dengan orang lain, dan mengajarkan berkenalan. Kalau SP2-nya mengajarkan berkenalan dengan secara bertahap dengan 1 orang. Kalau SP ketiga melatih berkenalan dengan 2 orang atau lebih. Soal terakhir, seorang wanita usia 15 tahun dibawa oleh petugas dinas sosial ke rumah sakit jiwa dalam keadaan kotor ya. Nah, kemudian dia juga tidak rapi, pakaian acak-acakan, tidak bisa makan, minum, serta berkemih dengan baik dan benar. Perawat sudah menjelaskan pentingnya menjaga kebersihan diri, yaitu mandi. Apakah tindakan keperawatan yang tepat dilakukan selanjutnya pada klien? A. Melatih cara melakukan perawatan diri, makan, minum. B. Melatih klien cara membersihkan jendela. C. Menjelaskan dan melatih klien cara perawatan diri berhias. D. Melatih cara melakukan perawatan diri, BAB atau BAK. E. Melatih klien cara mencuci piring. Jawaban yang paling tepat adalah C
ya. Jadi melatih untuk berhias ya. Di sini data-datanya menunjukkan bahwa pasien mengalami defisit perawatan diri. Dia kotor, tidak rapi, acak-acakan ya, tidak bisa minum, berkemih dengan baik. Nah, kemudian perhatikan bahwa perawat sudah menjelaskan pentingnya menjaga kebersihan diri, yaitu mandi. Jadi apa yang selanjutnya dilakukan? Maka yang selanjutnya dilakukan adalah menjelaskan ya dan melatih cara membersihkan atau cara berhias ya. Nah, SP untuk defisit perawatan diri yaitu ada SP yang pertama mendiskusikan pentingnya kebersihan diri, cara-cara kebersihan diri mandi. Kemudian SP2 melatih cara berdandan atau berhias, SP3 melatih makan sendiri, SP4 mengajarkan melakukan BAB atau BAK secara mandiri atau baik. Selanjutnya ada informasi untuk tryout UPNI gratis. Jadi akan dilakukan tryout pada tanggal 24 sampai 25 September dan tidak dipungut biaya ya. Nah, foto peserta tidak terbatas. Ketentuan untuk mengikutinya yaitu yang pertama subscribe channel YouTube Nabila Edu Center, kemudian share salah satu postingan di channel YouTube Nabila Edu Center ke minimal 3 grup WhatsApp dan 2 grup Facebook Anda. Kemudian lakukan registrasi dengan mengirimkan screenshot bukti subscribe dan share poin 1 dan 2 ke nomor WA yang tertera. Oke, sekian pembahasan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman yang membutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.